Bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian, jamaah pengajian rahimakumullah. Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abu Umamah, Rasul menjelaskan, man anfaqa ala nafsihi nafaqatan yasta'ifu biha fahiya shadaqah. Artinya, man anfaqa ala nafsihi, siapapun yang menafkahkan dirinya sendiri nafaqatan dengan suatu nafkah, yasta'ifu biha, dengannya ia menjaga kehormatannya, fahiya shadaqah, maka hal itu adalah sedekah. Kita cari rezeki, dengan rezeki yang kita cari itu kita bisa makan. Pada saat kita memakan dari hasil rezeki yang kita cari, itu dipandang sedekah, dinilai sebagai ibadah. Jadi kita kasih makan diri kita sendiri, itu sedekah, itu ibadah, kita dapat pahala. Jadi ngasih makan diri sendiri saja dapat pahala. Kemudian Nabi mengatakan, wa man anfaqa alam ra'atihi wa walidihi wa ahli baitihi fahiya shadaqah. Dan siapapun yang memberikan nafkah kepada istrinya, memberikan nafkah kepada anaknya, memberikan nafkah kepada keluarga atau rumah tangganya, fahiya shadaqah, maka itu juga adalah sedekah. Jadi kita sebagai suami, kepala rumah tangga, cari rezeki. Dengan rezeki itu kita bisa makan, dengan rezeki itu kita berikan makan istri kita, anak kita, keluarga kita, maka itu semua nilainya adalah ibadah. Itu sedekah, itu dipahalai. Sehingga diceritakan dalam kehidupan di alam akhirat nanti, ada hamba-hamba Allah yang merasa ta'ajub, kagum dia. Apa yang dia kagumi? Pada saat amalnya di mizan, amalnya ditimbang antara amal kebaikan dengan amal keburukannya, ternyata amal kebaikannya sangat banyak dan luar biasa, amal keburukannya sedikit. Dia sendiri tidak paham kenapa bisa begitu banyak amal kebaikannya. Rupanya amal kebaikan itu datang dari setiap hari dia keluar dari rumah mencari rezeki yang halal. Rezeki yang halal itu kemudian dia gunakan untuk dia bisa makan, dia berikan untuk menafkahi istri dan anak-anaknya. Setiap hari begitu, itulah yang kemudian menjadi catatan amal kebajikan yang banyak, yang pada waktu ditimbang mengalahkan dosa-dosa dan kekhilapan-kekhilapannya. Jadi kita tidak menyangka bahwa kita berikhtiar
dapat rezeki, dengan rezeki itu kita bisa makan, kita dapat pahala ternyata. Rezeki itu kita berikan kepada istri kita, anak-anak kita, dapat pahala lagi kita. Seterusnya begitu berhari-hari sampai akhirnya selesailah kontrak hidup kita, meninggal dunia. Itu tumpukan-tumpukan pahala semuanya. Oleh karenanya tidak boleh ada suami yang bermalas-malasan untuk mencari rezeki dalam rangka menafkahi dirinya, menafkahi istrinya, menafkahi anak-anaknya. Para suami harus semangat. Itulah yang diajarkan oleh Islam. Bahkan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Nasai disebutkan seberapa banyak pahala yang Allah berikan dari kita mencari rezeki untuk menafkahi diri kita, istri dan keluarga kita. Sebanyak tetesan keringat yang keluar dari pori-pori kulit kita. Kita bisa bayangkan berapa banyak pori-pori dalam kulit kita ini. Keringat keluar dari pori-pori itu. Jadi kalau itu berlangsung setiap hari, setiap minggu, setiap bulan, bertahun-tahun sampai kita wafat. Berapa banyak kebajikan yang kita dapatkan dari ikhtiar kita mencari rezeki untuk menafkahi diri kita, istri dan keluarga kita. Jadi menafkahi diri sendiri, menafkahi istri, menafkahi anak-anak, itu adalah ibadah, itu sedekah, dan ada pahalanya dalam jumlah yang besar. Kemudian apa yang disampaikan oleh Imam Tabrani dari sahabat Abu Umamah itu diperkuat oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari sahabat Sayyidina Utsman bin Affan, di mana Nabi mengatakan, ma'atar rajul, apapun yang diberikan oleh seseorang. Ar-rajul di sini dimaknai dengan zaujun, dimaknai dengan suami. Apapun yang diberikan oleh seseorang, yaitu suami, ahlahu, kepada keluarganya, kepada rumah tangganya, fahuwa lahu shadaqah, maka pemberian itu bagi si suami adalah shadaqah. Suami dapat pahala karena menafkahi keluarganya. Lalu Imam Ahmad juga meriwayatkan hadis yang lain, begitu juga Imam Tabrani dari sahabat Al-Irbad bin Sariyah. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna rajula iza saqam ra'atuhu minal ma', sesungguhnya seorang suami jika memberi air minum kepada istrinya, ujira, maka dia dipahalai. Qala, kemudian Al-Irbad bin Sariyah mengatakan, fa'ataituha fasaqaituha, maka aku datangi dia, yaitu istriku, lalu aku memberinya minum. Wa haddastuha bima sami'tu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan aku ceritakan kepadanya, yaitu kepada istriku, tentang apa yang telah aku dengar
dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sangat luar biasa hadis ini. Seorang suami memberikan segelas air minum saja untuk istrinya, dia sudah mendapatkan pahala. Segelas air minum. Jadi segelas air minum yang diberikan suami kepada istri, suami mendapatkan pahala. Jadi pada saat sahabat Al-Irbad bin Sariyah mendengar itu dari Nabi, begitu pulang ke rumah, istrinya sedang duduk, dia ambil air minum, diberikan air minum itu kepada istrinya. Jadi memberikan segelas air minum kepada istri saja dianugerahi pahala yang besar. Apalagi kalau kemudian istrinya dibelikan emas yang banyak, diberikan pakaian yang bagus, dikasih makan yang cukup, diringankan pekerjaannya. Ini tentunya berlimpah-limpahlah pahala yang akan diterima oleh suami. Begitu juga sebaliknya, karena perhatian suami begitu besar, maka istri pun mengabdi dengan pengabdian yang lebih besar. Sebab di dalam ajaran Islam, pengabdian seorang laki-laki itu tidak pernah berubah sampai dia meninggal. Pengabdian seorang laki-laki, baik sebelum dia menikah maupun setelah dia menikah, hanya ditujukan kepada ayah ibunya. Sedangkan seorang perempuan di dalam ajaran Islam, pengabdiannya itu antara sebelum dia menikah dengan setelah dia menikah itu berubah. Seorang perempuan sebelum dia menikah, pengabdiannya hanya kepada ayah ibunya. Tetapi begitu dia menikah, pengabdiannya berpindah dari mengabdi kepada ayah ibunya, mengabdi kepada suaminya. Oleh karenanya, kalau kita masih memiliki ayah ibu dan kita anak laki-laki, kitalah yang berkewajiban untuk merawatnya. Kenapa? Karena anak perempuannya berkewajiban merawat suaminya. Oleh karenanya semua para suami harus bisa memberikan pemahaman kepada istrinya, agar kalau si suami masih memiliki ayah ibu, agar istrinya berkenan untuk merawat ayah ibu dari suaminya itu seperti dia merawat ayah ibu kandungnya sendiri. Begitulah Islam mengajarkan. Kadang-kadang kita melihat terbalik. Yang merawat ayah ibu kita yang sudah tua itu adik kita atau kakak kita yang perempuan. Padahal kewajiban ada pada kita, anak laki-laki, dan itu tidak pernah berpindah. Jadi yang harusnya merawat ayah ibu kita itu kita, anak laki-laki.
bukan adik atau kakak kita yang perempuan. Kenapa Uwais Al-Qarni populer di langit, masyhur di langit, meskipun tidak dikenal di bumi? Karena dia merawat ibu kandungnya. Dia yang memandikan ibu kandungnya yang sudah sangat tua. Dia yang menjerang air untuk memberikan minum air hangat kepada mamanya. Dia yang menggendong mamanya untuk bisa menunaikan ibadah haji ke Mekah. Uwais anak laki-laki, tanggung jawab merawat kedua ibu bapa yang sudah sepuh itu ada pada anak laki-laki, bukan pada anak perempuan. Konsep ini harus dipahami supaya tidak terbalik-balik. Kenapa? Karena anak perempuan itu begitu dia berumah tangga, pengabdiannya beralih dari kepada kedua ibu bapa kepada suaminya. Ibunya terlentang sakit keras, kalau suaminya bilang jangan keluar rumah, dia tidak boleh keluar rumah. Jadi ini harus dipahami. Karena sering kita melihat anak laki-laki ini seperti kiper, jago buang badan. Kalau ayah ibunya terbaring sakit, dia bilang kakak aja lah yang rawat, adik perempuannya lah yang rawat. Dia nggak open. Padahal besok di akhirat yang ditanya oleh Allah itu adalah dia selaku anak laki-laki. Karena pengabdian anak laki-laki kepada kedua ibu bapa tidak pernah bergeser. Beda dengan anak perempuan. Ini yang harus kita pahami. Jadi suami harus menafkahi, harus peduli kepada istri. Dengan demikian istri pun akan memberikan pengabdian yang maksimal kepada suami, termasuk berkenan merawat kedua ibu bapa dari si suami kalau masih hidup. Begitu indahnya Islam. Sehingga apapun yang kita lakukan dalam hidup ini yang sifatnya itu memberikan nafkah, memberikan belanja, memberikan makan, pakaian, perhiasan kepada keluarga kita, itu semua dinilai dengan ibadah. Dan ibadah ujungnya akan mendapatkan pahala. Makanya beruntunglah kalau kita menjadi hamba-hamba Allah yang menjalankan konsep nafkah kepada keluarga ini secara sungguh-sungguh dan maksimal. Ini penting untuk saya sampaikan karena kondisi dunia ini sudah sering terbalik-balik. Yang harusnya cari nafkah itu suami, yang cari nafkah istri. Padahal kewajiban menafkahi itu ada pada suami. Sekecil apapun penghasilan suami, meskipun istrinya kerja, dia sudah memberi nafkah. Dan kita harus menyemangati anak laki-laki dari generasi kita agar dia menjadi anak laki-laki yang memiliki etos kerja dan tanggung jawab yang tinggi. Kenapa ini penting untuk diingatkan?
karena gejala-gejala melemahnya etos kerja dan tanggung jawab generasi dari kalangan anak laki-laki ini semakin nampak. Saya memperhatikan di kampus yang kuliah lebih banyak mahasiswi dari mahasiswa. Kalau satu kelas ada 30 mahasiswa, itu mahasiswinya 25, mahasiswanya cuma 5. Begitu juga pada saat giliran ada wisuda. Ranking 10 besar itu mahasiswi yang pegang. Kalau ada 10 yang cum laude, 8 itu mahasiswi, 2 mahasiswa. Ini gejala ke depan generasi perempuan akan tampil unggul bekerja, lalu generasi laki-lakinya yang akan memandikan bayi, masak di dapur. Dan itu tidak cocok dengan konsep Islam. Makanya kesadaran memberikan nafkah kepada keluarga ini harus kita tanamkan kepada generasi anak laki-laki kita umat Islam ini, supaya dia menjadi generasi yang tangguh, yang memiliki etos kerja untuk mencari nafkah secara maksimal. Masalah istrinya juga kerja, nggak ada masalah, tapi dia tetap memberikan nafkah. Bukan persoalan besar kecilnya, tapi persoalan memberinya. Selaku suami tetap wajib memberikan nafkah kepada istri, meskipun jumlahnya barangkali lebih besar pendapatan istri, tapi suami sudah memberi. Nah, ini yang harus kita tanamkan kepada generasi kita, kepada anak-anak kita. Nah, supaya konsepsi-konsepsi seperti ini tetap terus berlangsung dalam kehidupan kita, hamba-hamba Allah yang Islam dan beriman ini. Saya rasa inilah yang bisa saya sampaikan, mengingat waktu Isya juga sudah tiba. Kurang dan lebih saya mohon maaf. Kepada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Hadanallahu wa yakum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.